Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau Bapa yang memberkati kami, memberikan kami waktu pada pagi hari ini untuk kami bersama-sama berkumpul, memuji, memuliakan Tuhan dalam ibadah yang kami adakan pada saat ini ya Tuhan. Kami telah memuji Engkau, menyembah Engkau. Ini saatnya bagi kami tiba untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, urapi hamba-Mu, dan pakai mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan, pesan Tuhan kepada kami semua. Berkati juga jemaat-Mu Tuhan, biarlah kami semua dapat mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dan kami berdoa biarlah Engkau memberkati setiap internet yang kami pakai ya Tuhan, sehingga tidak ada gangguan yang membuat terhalang di dalam kami memberitakan firman-Mu dan di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Tolonglah ya Tuhan, sehingga sampai selesainya ibadah ini, internet kami bagus, handphone yang kami pakai bagus, laptop yang kami pakai bagus, sehingga kami bisa menyelesaikan ibadah ini, dan kami diberkati oleh Tuhan. Berkati Tuhan Yesus kami semua. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Mari buka Alkitab kita akan melihat firman Tuhan yang terambil dari Dua Samuel pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan firman Tuhan buat kita semua. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian ayatnya yang ke-8, kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya, dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Ayat yang ke-11, tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam di dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku?
demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu. Ayat 12, kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Rabah, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ayat 17, ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara dari anak buah Daud, juga Uria, orang Het itu mati. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Ia memberitahukan kepada suruhan itu demikian, jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jika raja mendapati geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan Abimelek? Siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan yang menimpa batu kilangan kepadanya dari atas tembok, sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, juga hambamu Uria, orang Het itu sudah mati. Ayat 22, lalu pergilah suruhan itu, dan sampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata kepada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di padang. Tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak kepada hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati. Juga hambamu Uria, orang Het itu sudah mati. Ayat 25, kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, beginilah kalau kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini dan orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatinya. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tema khotbah bagi kita pada saat ini adalah kejatuhan Raja Daud. Kita sudah baca tadi teks firman Tuhan yang mengisahkan bagaimana Daud jatuh ke dalam dosa. Jadi yang saya maksud kejatuhan Raja Daud di sini adalah kejatuhan Raja Daud ke dalam dosa. Apa sih dosa yang dilakukan oleh Raja Daud? Kalau kita perhatikan dari teks tadi, dosa Raja Daud itu adalah berzina dengan Batseba. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membunuh Uria. Itu dosanya. Nah, kalau kita memahami tentang teks atau tentang kisah Raja Daud, kita tahu Daud adalah seorang raja yang diurapi oleh Nabi Samuel. Dan Samuel mengurapi Daud menjadi raja atas penetapan dan pemilihan Tuhan. Lalu Samuel mengurapi Daud menjadi raja, sehingga Daud menjadi raja.
untuk menggantikan Raja Saul. Karena Tuhan sudah menolak Raja Saul menjadi raja atas Israel karena satu kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh Raja Saul. Ya, kita tahu akan hal itu. Siapa Batseba? Batseba itu adalah seorang wanita cantik dan ketepatan dia adalah istri Uria. Ya. Lalu kemudian siapakah Uria? Uria adalah prajurit Daud, juga salah satu pahlawan Daud. Kita bisa baca di dalam 1 Tawarik 11 ayat 41. Uria adalah salah satu daftar pahlawan-pahlawan Daud ketika Daud berperang dan mengalami kemenangan demi kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, kita pahami akan hal ini, ya, supaya kita bisa merekonstruksi bagaimana kisah daripada kejatuhan Raja Daud ini, ya. Lalu kemudian bagaimana kronologi kejatuhan Daud itu? Kalau kita perhatikan di ayat yang pertama, dikatakan tadi di sana bahwa Daud tinggal di istananya. Sementara Yoab, yaitu panglima tentara Daud, bersama dengan prajurit-prajurit yang lain, itu pergi berperang. Berperang mengepung kota Raba. Nah, Daud sendiri tidak pergi. Dia ada di istananya, berleha-leha dan bersantai-santai. Kenapa saya bilang berleha-leha dan bersantai-santai? Ya, karena di dalam teks itu dikatakan bahwa Daud habis tidur siang, ya, sekitar pukul 3 petang, ya, kira-kira seperti itu, dia bangun dari tidurnya, tidur siangnya, lalu kemudian dia berjalan-jalan di atas soto istananya. Ternyata Daud memiliki istana, memiliki lantai yang kedua. Nah, dia tidur di sana, lalu kemudian bangun, lalu jalan di atas soto istananya. Setelah itu, dia melihat ke bawah, karena itu adalah lantai 2, ada seorang perempuan yang sedang mandi. Dan perempuan itu adalah Batseba. Kenapa Daud bisa melihatnya? Karena tempat permandian yang ada di Israel itu pada umumnya tidak ada atapnya. Kiri kanan, depan itu ada penghalangnya. Tapi di atasnya blong. Kira-kira begitu. Sehingga kalau ada orang dari atas yang melihatnya, apakah itu di atas rumah, seperti Raja Daud, ya, di atas soto istananya, atau naik pohon, ya, itu kelihatan orang yang mandi itu. Nah, orang yang mandi yang dilihat oleh Raja Daud itu Raja Daud tadi itu seorang wanita yang sangat cantik. Ketika Daud melihat dia mandi, ketika itu terekamlah apa yang dia saksikan dari atas soto rumahnya. Saya masih ingat dulu di kampung kami itu begitu juga, itu tempat mandian. Jadi tempat mandian itu agak ke bawah gitu ya. Lalu kemudian kalau kita manjat dari pohon rambutan, itu orang yang mandi kelihatan. Ya, saya pernah naik ke atas pohon rambutan itu waktu saya dulu di kampung remaja-remaja, masih nakal-nakalnya gitu ya. Naik saya ke atas pohon rambutan. Tujuannya sih kita pengen ngambil rambutan yang udah mateng gitu ya. Di bawah itu ada sumur, nggak ada atapnya. Tapi di sana kan kebiasaannya ya mandi tetap pakai baju, walaupun istilahnya wanita mandi gitu tetap pakai ya istilahnya basahan lah kalau orang Batak bilang. Salin gitu ya. Basahan gitu. Ya. Nah, seperti itu. Pada waktu Daud melihat
Batseba mandi. Saya nggak tahu apa yang dilihatnya. Yang jelas pasti yang dilihatnya tubuhnya. Apakah tubuhnya itu kemudian telanjang, ya saya nggak tahu juga gitu ya kan. Yang jelas Daud dikatakan teks melihat Batseba sedang mandi, ya, seorang perempuan yang sangat cantik, dan itu terekam seketika di alam pikirannya, di alam apa namanya, di alam jepretan dari matanya, kira-kira seperti itu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Setelah Daud melihat akan hal itu, dan dia lihat memang Batseba ini cantik gitu loh. Kalau nggak cantik mungkin dia tidak akan menyuruh, di ayat 3, menyuruh utusan untuk mengetahui siapakah perempuan itu. Tetapi karena perempuan itu cantik, mungkin rambutnya panjang, mungkin kulitnya putih, ya, atau sawo matang lah, kira-kira seperti itu. Lalu kemudian dia pergi mengutus seorang pergi menyelidiki atau bertanya siapakah perempuan itu, ya. Dan saya memprediksi bahwa Daud ini ya jelas melihat daripada Batseba ini mandi. Kemungkinan pemandian itu tidak jauh dari istananya Raja Daud, sehingga dia bisa jelas melihat akan hal itu. Setelah dia melihat, kemudian timbul keinginan. Timbul keinginan untuk apa? Keinginan untuk memanggil, bertemu, melihat daripada Batseba ini. Maka dikirimlah utusan. Ini utusan yang pertama, ya, untuk bertanya siapakah perempuan itu. Dari orang yang bertanya itu, maka Daud memperoleh informasi bahwa ia adalah Batseba binti Eliam, istri Uria. Dia pasti tahu siapa Uria karena dia adalah pahlawannya dan salah satu prajuritnya yang sedang berperang. Ya. Dan dia tahu juga bahwa dia sudah berkeluarga. Suaminya adalah Uria. Ya. Tetapi yang terjadi kemudian adalah setelah ia mengetahui informasi daripada si Batseba ini, dia tidak berhenti sampai di situ. Kemudian apa yang terjadi? Dia mengutus kembali utusan untuk mengambil Batseba. Ya. Dia tidak berhenti setelah ia tahu, kemudian dia mengirim utusan, ya, untuk mengambil Batseba dari rumahnya untuk bertemu di istananya. Setelah bertemu dengan Batseba di istananya, lalu Daud apa yang terjadi? Tidur dengan dia. Ya, tidur dengan dia. Arti tidur di sini adalah berzina dengan dia. Ya. Nah, catatannya begini, mengapa Daud bisa mengirim dan mengambil daripada si Batseba? Karena dia seorang raja. Seorang raja di Israel memiliki kekuasaan yang mutlak untuk melakukan apa yang dia anggap bisa dia lakukan. Daud mengirim utusan dan berani mengambil Batseba karena ia seorang raja yang memiliki kuasa yang mutlak. Makanya dia melakukan hal itu. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah mereka tidur, lalu kemudian Batseba mandi, lalu ia pulang ke rumahnya. Beberapa waktu kemudian, Batseba mengirim seorang utusan kepada Raja Daud untuk memberitahukan bahwa dia mengandung, dia hamil. Ya. Kenapa dia hamil? Ya karena berzina dengan Daud. Ya. Kalau kita perhatikan teks di ayat yang keempat, di sana disebutkan bahwa baru saja Batseba membersihkan diri dari kenajisannya. Saya baca di dalam Imamat 15 ayat 19 sampai 20 bahwa itu berbicara tentang
seorang wanita yang habis selesai menstruasi. Habis selesai menstruasi, biasanya wanita keadaannya subur secara biologi. Subur kandungannya. Karena itulah maka kemudian Batseba hamil setelah ia tidur dengan Raja Daud. Ini menunjukkan bahwa Batseba belum hamil sebelum berhubungan dengan Daud. Dan ini juga menunjukkan bahwa tidak mungkin Uria, ayah dari bayi itu. Lagi pula Uria itu aktif dalam perang. Dan itu berminggu-minggu, berbulan-bulan juga karena mereka ada di dalam medan perang, tidak pulang. Ya. Dan tidak mungkin Uria menjadi ayah bayi itu. Ya. Nah, inilah keadaan kemudian mengapa Batseba kemudian hamil. Setelah mengetahui hal itu, lalu kemudian di ayat yang ke-6 Daud panik. Kenapa panik? Waduh, gimana nih? Daud pasti mengetahui dengan pasti bahwa itu adalah anak dia. Hasil perselingkuhannya dia dengan Batseba. Karena apa itu tadi? Fakta yang di atas tadi. Gitu. Lalu setelah ia panik, lalu ia mengirim utusan yang ketiga. Dalam hal ini bukan lagi ke Batseba, tapi kepada Yoab, panglima tentara Daud, dengan pesan supaya Uria datang menghadap Daud di istana di Yerusalem. Tujuannya adalah agar Uria dapat pulang ke rumahnya, sehingga ia dapat tidur dengan istrinya. Dengan demikian orang akan tahu ayah bayi itu adalah Uria. Ini manipulasi. Lalu kemudian kemungkinan yang kedua adalah untuk menjebak Uria dengan peraturan prajurit di Israel. Bahwa prajurit di Israel tidak boleh melakukan aktivitas seksual selama perang. Kita baca di dalam Ulangan 23 ayat 9 sampai 11. Jadi kemungkinan ini, mana yang paling terdekat? Yang paling terdekat adalah yang pertama, supaya Uria pulang ke rumahnya, lalu kemudian ia tidur dengan istrinya. Dengan demikian, orang tahu bahwa ayah dari bayi itu adalah Uria. Yang paling dekat demikian. Tetapi mungkin juga ada faktor lain untuk menjebak Uria. Karena dengan dia pulang, lalu dia tidur dengan istrinya, maka di dalam peraturan prajurit Israel bahwa prajurit yang melakukan aktivitas seksual itu harus berada dan tidak boleh bergabung di dalam perang selama 1 hari. Itu artinya Daud ingin supaya Uria berlama-lama di dalam rumahnya. Kira-kira seperti itu. Ya, supaya kita tahu bagaimana cara berpikir daripada Daud ini. Lalu kemudian setelah ia sampai di istana Raja Daud, ini si Daud yang penuh dengan kemunafikan, pura-pura bertanya tentang peperangan. Ya, Daud bertanya, gimana peperangan? Gimana Yoab? Bagaimana dengan prajurit-prajurit? Bagaimana kisah-kisah peperangan? Itu pura-pura saja. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya Uria tidak tahu manipulasi yang direncanakan, yang dilaksanakan oleh Daud. Yaitu supaya ia pulang ke rumahnya. Lalu kemudian setelah bertanya pura-pura demikian, tujuannya adalah supaya menutupi rencananya, yaitu supaya Uria pulang ke rumahnya. Setelah itu barulah kemudian di ayat yang ke-8 Daud menyuruh Uria pulang ke rumahnya. Ya udah, kalau seperti itu ceritanya,
kamu pulanglah ke rumah. Ya. Lalu kemudian setelah itu sembari menyuruh pulang, Daud memberi hadiah kepada Uria. Motivasinya apa? Supaya dia pulang ke rumah gitu loh. Biasanya kan kalau seorang suami pulang dari kerjaan yang diharapkan oleh seorang istri itu kan uang atau hadiah. Kira-kira begitu. Biasa. Ini Daud ini pintar ini. Dia kasih hadiah. Dengan demikian, si Uria ini semangat untuk pulang gitu loh. Memberikan hadiah itu kepada istrinya di rumah. Kira-kira seperti itu. Tapi apa yang terjadi loh saudaraku? Ini ketika saya renungkan lucu nih. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Uria tidak pulang ke rumahnya. Malah ia tidur di depan pintu istana. Ya. Walaupun sudah diberikan hadiah, dia tidur di istana Raja Daud, di pintu istana itu. Alasan Uria adalah begini. Kesetiaan terhadap peraturan prajurit dan kesetiaan sesama prajurit. Kalau kita baca di ayat yang ke-11, di ayat yang ke-11 dikatakan bahwa bagaimana mungkin aku bersenang-senang dengan istriku, tidur dengan istriku, sementara Yoab dan prajurit yang lain sedang berperang. Sementara orang Israel ada di pondok. Sementara tabut perjanjian ada di pondok. Tidak mungkin aku pulang menikmati kesenangan. Jauhlah daripadaku melakukan hal itu, Raja. Demi hidup Raja dan demi nyawa Raja. Itu alasannya. Nah, kalau kita perhatikan ini alasan dari Uria ini luar biasa ini. Si Uria ini menurut saya luar biasa. Ya, kenapa? Karena ia menolak mengkompromikan komitmennya terhadap perang Tuhan melawan Bani Amon dan kepada rekan-rekannya yang sedang bertaruh nyawa di dalam peperangan, dan dia tidak mau melakukan itu. Artinya, sekecil apapun Uria tidak mau melakukan kesalahan sebagai prajurit. Dia betul-betul mengikuti komitmen sebagai prajurit bahwa seorang prajurit yang berperang tidak boleh melakukan aktivitas seksual. Lalu kemudian komitmennya terhadap perang Tuhan, yaitu melawan Bani Amon. Ini luar biasa. Sehingga apa? Sehingga dia mengesampingkan kesenangannya sendiri demi bangsa itu. Kesenangannya sendiri demi prajurit-prajurit yang lain. Meskipun dia bisa melakukan kesenangan itu karena yang menyuruh adalah raja. Tetapi dia sebagai prajurit yang setia tidak mau melakukan hal itu, saudaraku. Ini luar biasa yang juga harus kita teladani di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa jangan sampai kita mengkompromikan komitmen kita terhadap Tuhan. Apapun alasannya, demi kesenangan kita. Ya. Ini yang harus kita teladani dari seorang Uria ini. Padahal Uria ini kan orang Het. Orang Het ini adalah keturunan campuran dari orang Yahudi dengan bangsa-bangsa lain. Bayangkan itu saudaraku. Tapi dia memiliki komitmen terhadap peraturan Tuhan. Komitmen terhadap loyalitas terhadap teman-temannya yang sedang berperang. Dia tidak mau menikmati kesenangan dengan istrinya, tidur dengan senang di rumahnya dan sebagainya. Sementara teman-teman yang lain bertaruh nyawa untuk berperang. Luar biasa. Karena itu saudaraku, ini juga menjadi teladan bagi kita supaya kita memiliki loyalitas terhadap firman Tuhan. Komitmen terhadap peraturan-peraturan firman Tuhan. Dan terhadap teman-teman kita yang terjun dalam pelayanan. Ini saudaraku menjadi pelajaran bagi kita. Terus kemudian, ini dia saudaraku, perbandingannya dengan Daud. Daud justru
sebagai seorang raja yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan, justru dia menyalahgunakan kekuasaan yang Tuhan berikan dan mencoba memanipulasi seorang hamba yang setia, yaitu Uria, dan juga hamba yang benar untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Itu perbedaannya, saudara. Ya, Uria berjuang mengesampingkan kesenangannya demi keselamatan teman-temannya, demi perangnya Tuhan, demi komitmennya terhadap peraturan seorang prajurit. Dia kesampingkan itu. Berbeda dengan Daud yang justru sudah jelas-jelas dipilih oleh Tuhan sebagai raja, diurapi oleh Tuhan, malah justru dia menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan Tuhan dengan memanipulasi, menipu seorang yang bernama Uria. Ya, Uria nampaknya lebih saleh dari Daud dalam kasus ini. Perhatikan baik-baik. Ya, Uria nampaknya lebih saleh, lebih rohani daripada Daud yang notabene seorang yang diurapi oleh Tuhan. Dalam kasus ini ya, dalam kasus yang lain Daud luar biasa. Tapi dalam kasus ini, waduh, pemenangnya adalah Uria daripada Daud, saudaraku. Daud justru untuk kepentingan dirinya sendiri, dia melakukan hal yang salah di mata Tuhan. Lalu ayat 12-13, setelah usaha Daud itu gagal memulangkan Uria pulang ke rumahnya, ya, dia tetap, saudaraku, ingin supaya Uria itu pulang ke rumah dengan cara apa? Membuat Uria mabuk. Ya udah, tinggal di sini aja. Besok kamu pulang lagi. Pada malam itu maka Uria dengan Daud makan dan minum bersenang-senang di istana raja. Dan kemudian Uria mabuk. Tentu dalam pesta itu mereka meminum anggur. Makanya disebutkan dalam teks Uria mabuk. Sekali lagi kemudian dengan cara seperti ini, Daud berpikir bahwa Uria akan pulang. Karena dia nggak sadar. Tetapi yang terjadi meskipun dalam keadaan mabuk, Uria ini tidak pulang. Dia tidur di istana raja itu. Bayangkan saudaraku, ya. Dia dibuat sengaja mabuk supaya dia lupa, supaya dia tidak tahu, supaya dia pulang ke rumah, supaya dia bersetubuh dengan istrinya sehingga tidak ketahuan itu anaknya Daud. Tetapi justru si Uria ini meskipun dalam keadaan mabuk, dia masih ingat komitmennya terhadap peraturan seorang prajurit dan terhadap perangnya Tuhan melawan Bani Amon. Wah, luar biasa menurut saya ini si Uria. Ya. Lalu kemudian setelah itu Uria tidak pulang walaupun dia mabuk, saudaraku, maka Daud mulai putus asa. Waduh, gimana ini ceritanya ini? Lalu timbullah ide untuk membunuh Uria. Caranya apa? Menempatkan Uria pada barisan depan dalam perang yang paling hebat. Lalu prajurit yang lain mengundurkan diri supaya Uria terbunuh. Saudaraku, dia menuliskan rencana ini dalam sebuah surat yang di mana surat itu dibawa oleh Uria untuk diserahkan kepada Yoab. Dan Uria memang tidak membaca surat itu dan memang tidak boleh dibuka karena disegel. Yoablah yang mengetahui setelah surat itu sampai kepadanya. Lalu kemudian diaturlah strategi demikian. Yoab akhirnya juga harus taat karena dia juga seorang bawahan dari Daud. Lalu kemudian dalam sebuah pertempuran di mana musuh-musuh Israel itu gagah perkasa berperang, lalu kemudian dalam peperangan itu ditempatkanlah Uria di barisan yang paling depan, kalau main catur itu sebagai pion, lalu kemudian karena itu pertempuran yang hebat melawan musuh yang paling gagah perkasa, maka Uria terbunuh. Kena panah. Lalu, ya, tujuannya untuk apa? Dengan demikian, Daud bisa mengambil Batseba menjadi istrinya. Dengan demikian,
orang akan tahu bahwa anak itu adalah anaknya sendiri karena masih terdapat waktu ya beberapa bulan untuk melahirkan anak itu. Wah, ini saya bilang ini pikiran dari si Daud ini, waduh, saya bilang luar biasa jahatnya setelah dia jatuh ke dalam dosa, saudaraku. Ya, dan rencana itu berhasil. Daud mati, Uria mati. Lalu setelah berselang ya 7 hari perkabungan, maka akhirnya Daud mengambil Batseba menjadi istrinya. Ketika Uria mati, saudaraku, ini si Daud ini tidak berduka. Padahal Uria itu pahlawan dia yang sudah lama bersama-sama dengan dia. Tapi dia tak berduka, saudaraku. Dia gak sedih. Karena memang itulah tujuannya dia. Untuk mematikan si Uria ini. Dengan demikian dia bisa mengambil Batseba. Dengan demikian orang tidak tahu, saudaraku, bahwa anak itu adalah anaknya si Uria. Nah, saudaraku, bayangkan ini, saya tulis di sini, saudaraku, bahwa Daud telah menulis kematian pahlawannya sendiri. Saudaraku, seorang yang sudah lama bersama-sama dengan Daud dan yang membela dia dalam peperangan demi peperangan, kemudian dia menulis kematian Uria dengan tangannya sendiri. Dan yang paling ironis, yang paling sedih, membuat hati saya sedih adalah bahwa Daud menyerahkan surat kematian itu ke dalam tangan Uria dan menyerahkannya ke Yoab. Bayangkan, saudaraku. Saya nggak tahu itu bagaimana perasaan kita yang mengetahui. Bagaimana perasaan saudara yang mengetahui hal ini, saudaraku? Uria membawa surat kematiannya sendiri dengan tangannya sendiri, saudaraku. Dan itu direncanakan oleh seorang atasannya, di mana Uria setia sampai mati untuk memperjuangkan Daud dalam peperangan-peperangan, saudaraku. Luar biasa si Daud ini. Ya. Lalu kemudian setelah itu terjadi, Uria mati, lalu Daud mengambil Batseba, saudaraku. Ya. Daud telah menyalahgunakan kekuasaan yang Tuhan berikan. Uria mati untuk menyembunyikan dosa Daud. Apa yang terjadi kemudian? Ini menjadi peringatan bagi kita juga. Bahwa konsekuensi atas dosa yang kita lakukan, setelah kita melakukan dosa itu, dan kita sembunyikan, akan menyebabkan lebih banyak dosa lagi yang terjadi yang kita lakukan. Perhatikan baik-baik. Karena itu jangan main-main dengan dosa. Saudaraku, setiap orang ingin menyembunyikan dosanya. Tetapi semakin kita menyembunyikan dosa kita, maka semakin banyak dosa yang kita lakukan. Ya, dan jika itu dibiarkan akan menyebabkan kita menjadi keras dan tidak peduli dan tidak memiliki belas kasihan kepada orang lain seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Setelah ia berzina, lalu kemudian dia membunuh dengan tidak berperi kemanusiaan, saudaraku. Dia menjadi keras karena dosa yang dia lakukan. Ini hati-hati dengan dosa, saudaraku. Jangan kita berpikir, wah seenaknya aja kita melakukan dosa. Dan kita berpikir, udah aman, saudaraku. Saudaraku, efek atau konsekuensi dari dosa itu tetap ada, saudaraku. Khususnya menjadikan saudara melakukan dosa yang lain, dan menjadikan saudara dan saya menjadi orang yang keras, dan yang tidak memiliki belas kasihan, saudaraku. Setelah semua itu terjadi, apakah Daud merasa aman? Oh no, bagi Daud mungkin udah selesai. Udah ku ambil si Batseba menjadi istriku. Dengan demikian orang tahu bahwa anak yang di dalam kandungannya itu anakku. Iya kan? Bahwa saya melakukan perzinahan dengan dia. Anak itu bukan hasil perzinahan, tapi hasil perkawinan saya dengan Batseba. Lalu dia merasa aman, saudaraku. Oh, bagi dia itu merasa aman, tapi bagi Tuhan itu permulaan. Ya. Permulaan. Kenapa? Karena setelah itu kemudian di pasal yang ke-12, Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk membongkar dan membuka dosa Daud.
Pada waktu itulah kemudian Nabi Nathan mengatakan akibat atau hukuman yang akan menimpa Daud karena dosanya itu. Apa saudaraku? Bahwa akibat dosa Daud itu dia telah menghina Tuhan. Lalu yang berikutnya, pedang tidak akan menyingkir dari keturunan Daud. Bisa dibaca pasal 12 ayat 10. Malapetaka akan ditimpakan Tuhan ke atas Daud yang datang dari keluarganya sendiri. Apa itu malapetakanya? Anak Daud dari hasil perjinahannya dengan Betseba mati. Kemudian istrinya akan ditiduri pada siang hari. Kalau kita baca pasal berikutnya, saudaraku, Absalom kemudian memberontak terhadap Daud dan ingin menjadi raja. Dan Absalom meniduri gundiknya Daud. Sebanyak 7 orang yang tinggal di istana. Pada waktu itu Daud sudah lari. Karena apa? Karena Absalom ingin memberontak dan ingin menjadi raja. Lalu kemudian, apa yang terjadi kemudian? Malapetaka itu Amnon memperkosa adiknya Tamar. Si Tamar ini beda ibu dengan Amnon, tapi satu bapak, yaitu Daud. Memperkosa adiknya sendiri, si Tamar yang masih gadis belia. Lalu kemudian Absalom membunuh Amnon karena adiknya Tamar tersebut. Dan kemudian akhirnya Absalom mati dalam pertempuran melawan pasukan Raja Daud. Inilah akibat dosa yang dilakukan oleh Daud. Saudaraku, apa yang menjadi pelajarannya bagi kita? Yang menjadi pelajarannya bagi kita adalah bahwa seringkali kita menganggap enteng terhadap dosa. Karena kita menganggap enteng terhadap dosa, maka seringkali kita jatuh bangun di dalam dosa. Kita berpikir bahwa akibatnya itu biasa-biasa aja, toh saya masih hidup, toh saya masih sehat. Toh juga orang nggak ada yang tahu. Tapi dari kisah ini kita bisa melihat, saudaraku, bahwa setiap perbuatan dosa selalu ada hukuman dari Tuhan. Kita ini adalah orang yang berdosa. Tetapi kemudian setelah kita bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dari kisah ini kita belajar untuk tidak lagi hidup di dalam dosa, karena akibatnya itu sangat fatal, saudaraku. Kita juga tidak mau, saudaraku, akibat yang ditimbulkan dosa kita, anak kita, cucu kita, cicit kita, cocot kita, generasi sampai keempat mengalami hal yang buruk karena perbuatan kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa aku akan membalaskan kejahatan bapa kepada anaknya sampai kepada keturunan yang keempat. Inilah yang terjadi kepada Daud, bahwa anak-anaknya kemudian akhirnya mengalami malapetaka di dalam keluarga Daud. Saudaraku. Bayangkan, saudaraku, lihat, perhatikan baik-baik, renungkan ini baik-baik. Dosa Daud berzina dan kehidupan seksual di dalam keluarga anak-anak Daud mengalami penyimpangan. Perhatikan baik-baik. Karena itu, saudaraku, jangan melakukan dosa seksual. Jangan punya will. Jangan punya pil. Pil itu pria idaman lain. Will itu wanita idaman lain. Jangan pernah berzina. Kalau tidak, saudaraku, maka akan terjadi kekacauan seksual di dalam keluarga kita, di dalam anak-anak kita, cucu kita. Perhatikan baik-baik. Yang kedua, jangan berurusan dengan dosa, saudaraku, yang namanya pembunuhan. Apa yang terjadi kepada Daud? Bahwa akhirnya pedang tidak menyingkir dari keluarganya. Oh, haleluya. Ini menjadi peringatan bagi kita. Karena itu apa yang dikatakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Itu adalah benar. Karena itu, saudaraku, maka hiduplah di dalam pertobatan, takutlah akan Tuhan, jangan melakukan sekecil apapun pelanggaran terhadap firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Sekecil apapun jangan melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Seperti yang dilakukan Uria. Uria tidak mau melakukan pelanggaran sekecil apapun di dalam kehidupannya. Jadi dalam hal ini kita meneladani seorang yang bernama Uria.
Dan jangan meneladani seorang yang bernama Daud, yang melakukan dosa demi menutupi dosanya. Karena itu, jadilah kuat di dalam Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan, sekalipun dalam melakukan itu kita dicela, kita dibenci oleh orang lain, kita tidak populer. Tapi lakukanlah, dan jangan lakukan kesalahan dosa sekecil apapun. Karena kita tahu upah dosa adalah maut. Jangan sampai kita berpikir, nggak apa-apalah, ini dosa ini kan kecil, akibatnya juga nggak terlalu signifikan lah terhadap kehidupanku. Cuman bohong-bohong kecil kok, cuman ya nggak berdoa kok, cuman nggak ibadah kok, ya cuman ini kok, cuman ini kok, cuman ini kok. Saudaraku, jangan sampai kita melakukan hal itu. Jangan sampai kita berpikir seperti itu. Tapi berpikirlah seperti Uria yang luar biasa dalam kasus ini. Saya bilang luar biasa, Uria luar biasa karena itu tadi, saudaraku, bagaimana komitmennya yang luar biasa. Sekalipun dia dalam keadaan mabuk, dia tidak mau pulang, saudaraku. Karena komitmennya terhadap peraturan seorang prajurit di Israel dan terhadap komitmen terhadap perangnya Tuhan. Terhadap komitmennya membela orang Israel dan terhadap komitmennya terhadap Tuhannya. Dan sekaligus terhadap pimpinannya, yaitu Yoab, dan terhadap pimpinannya, yaitu Raja Daud. Dalam hal ini, Daud, Uria, mantap. Amin. Kiranya Tuhan memberkati, saudaraku. Melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan kembali bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan, prajurit-prajurit Tuhan. Karena itu, saudaraku, dalam kehidupan kita, Paulus katakan, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi kita ini sebenarnya setiap hari itu berperang melawan siapa, saudaraku? Berperang melawan iblis. Karena itu, saudaraku, kita harus bersama-sama memiliki komitmen dan loyalitas satu dengan yang lain. Memiliki komitmen dan loyalitas bersama dengan para hamba-hamba Tuhan yang melayani di GBI Kasih Karunia Ministry ini, saudaraku. Saya sedang berjuang. Saudara-saudara juga sedang berjuang bersama dengan saya. Jangan sampai ada yang leha-leha, saudaraku, sementara yang lain, saudaraku, tenang-tenang dan tidak melakukan apa-apa. Itu kan bukan urusan saya itu. Itu kan urusannya Pak Pendeta itu. Itu kan urusannya gembala itu. Oh, saudaraku, ini adalah perangnya Tuhan. Kita hidup dalam peperangan, yaitu iblis. Karena itu, saudaraku, kita harus menjadi prajurit yang perkasa, yang luar biasa, yang memiliki loyalitas terhadap satu dengan yang lain. Saudara harus mendoakan saya sebagai hamba Tuhan. Saudara harus mengambil bagian dalam bagian yang sudah Tuhan tetapkan kita menjadi pelayan Tuhan di tempat ini. Amin. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Karena kita sedang berperang, sedang merebut jiwa-jiwa. Menggembalakan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Dan itu semuanya kita adalah prajuritnya Tuhan. Saya senang dengan orang-orang yang selalu berbagi tentang firman Tuhan. Yang selalu mengingatkan orang untuk beribadah. Yang selalu mengingatkan orang untuk membaca firman. Yang selalu melayani orang yang mengalami kesulitan. Yang selalu mendoakan orang yang sedang mengalami sakit. Dan yang selalu mengingatkan gembalanya. Yang selalu mengingatkan yang lain untuk takut akan Tuhan. Saya senang dengan hal itu. Tapi saya sangat sedih jika ada di antara kita yang tidak mengambil pusing terhadap pelayanan. Tidak ambil pusing dengan perjuangan kita untuk merebut jiwa-jiwa. Yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri seperti Raja Daud. Untuk menutupi dosanya, dia korbankan Uria, nggak peduli siapa dia. Mungkin dia berpikir, wah ini kekuasaanku. Tetapi ingat, di atas Daud ada Tuhan sebagai Raja atas Israel. Karena itu, saudaraku, di dalam gereja kita ini, saya nggak mau main-main, saudaraku.
Karena atasan saya adalah Tuhan. Atasan saudara adalah Tuhan. Karena itu jangan sampai menyalahgunakan kekuasaan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena ini kita melayani di wilayah kerajaannya Tuhan. Karena itu saudaraku, mari bersama-sama. Melalui kisah ini kita memahami dan mengerti bagaimana saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan seperti Uria. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Haleluya, haleluya. Saya minta Ibu Rindu berdoa untuk kita, untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Bapa untuk firman Tuhan yang begitu mengingatkan kami pada siang hari ini Tuhan. Supaya kami dalam kehidupan kami ini sungguh-sungguh memiliki komitmen, integritas di dalam Tuhan. Supaya kami tidak kompromi dengan dosa, walau sekecil apapun. Supaya kami sungguh-sungguh mempertanggungjawabkan hidup kami di hadapan Tuhan. Lewat apapun yang kami lakukan, tingkah laku kami, perkataan kami, semua apa yang kami lakukan. Karena kami percaya suatu saat semuanya itu akan kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah lewat firman-Mu yang mengingatkan kami sungguh tidak bermain-main dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus, kedatangan-Mu tidak akan lama lagi. Bagi setiap kami, biar kami mempersiapkan diri kami masing-masing Tuhan. Terlebih pada saat-saat masa yang sukar ini, sesuai dengan firman-Mu, 2 Timotius 3 Tuhan, bahwa masa-masa yang sukar akan kami alami, seperti saat ini, di mana pandemi COVID-19 belum berlalu Tuhan. Tapi biarlah lewat pandemi ini, kami sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan izinkan ini kami alami, supaya kami menjadi prajurit-prajuritnya Tuhan, yang tidak bermain-main dengan Tuhan, tapi yang mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, sungguh mengingatkan kami pada pagi hari ini. Biarlah setiap kami Tuhan yang ada, Tuhan Yesus di kasih karunia ministry ini, sungguh-sungguh hidup kami ini, kami persembahkan sebagai persembahan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami pergunakan sebaik-baiknya untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Engkau terus pakai dia Tuhan. Engkau terus memakai dia bersama istri dan anak-anaknya supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Engkau. Engkau kurniakan terus hikmat marifat yang daripada-Mu, roh penggembalaan, roh kasih yang daripada-Mu Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada